Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini mari kita mendengarkan firman Tuhan berdasarkan kitab Injil Markus 7 ayat 24 sampai 37. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang sangat baik bagi kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, amin. Kitab Injil Markus 7 ayat 24 sampai 37. Beginilah bunyinya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Yang menjadi tema firman Tuhan ini bagi kita adalah tetap percaya dan tetap berbagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui nats yang sudah kita baca tadi, tentu kita sudah dapat memahami bahwa Yesus juga mau mengunjungi serta memperhatikan orang-orang yang bukan Yahudi. Yesus hadir dan membawa berkat ke tengah-tengah kehidupan mereka. Ia tidak memandang muka dalam menyatakan kasih-Nya. Yang ia pandang dari setiap orang ialah kepercayaan dan pengharapan yang sungguh-sungguh kepadanya. Siapa saja yang sungguh-sungguh percaya serta berharap kepadanya, siapapun orangnya, yang penting orang itu percaya serta berharap dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, pasti akan diberkati. Saudara-saudari, berita ini merupakan berita sukacita bagi kita yang dekat dan bagi kita yang jauh dari Tuhan. Bagi kita yang dekat,
tentu berita ini menjadi dasar kita untuk bersuka cita, semakin percaya dan berharap kepadanya. Dan kita pun semakin giat dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena Tuhan yang kita sembah ternyata adalah Tuhan yang berkuasa dan mampu mengasihi semua orang. Lalu bagi kita yang masih jauh dari Tuhan, berita ini juga menjadi berita sukacita. Sebab Tuhan memperhatikan dan peduli pada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik bagi kita yang jauh maupun bagi kita yang dekat, bersiap-siaplah menyambut Tuhan dan bersukacitalah. Sebab Tuhan pasti datang untuk mengunjungi dan memperhatikan kita. Dia pasti hadir ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan kehadirannya pun pasti membawa berkat untuk kita. Apabila kita ingin menerima berkat itu, maka kita harus mengalihkan kepercayaan serta pengharapan kita kepadanya. Dan kedua hal ini harus benar-benar tertuju hanya kepadanya. Dan apabila kita sudah percaya serta berharap kepadanya, kita juga sudah menerima berkat-berkatnya, maka kita pun wajib membagikan berkat itu kepada sesama kita. Karena iman atau kepercayaan yang tidak disertai perbuatan adalah iman yang mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17. Dengan demikian saudara-saudari, marilah kita wujud nyatakan kesiapan, sukacita, kepercayaan, dan pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa, puji-pujian, kebaktian-kebaktian, dan perbuatan baik kita. Wujud nyatakanlah semua itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah percaya dan tetaplah berbagi. Sebab orang yang membagikan adalah orang yang telah diberi, dan orang yang tidak membagikan adalah orang yang tidak diberi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Ajari kami dan tetap kuatkan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.